Kutukan Empu Barata. Bagian 2. Rumah makan itu seperti hendak runtuh oleh bentakan keras kelima anggota rampok. Tubuh mereka berlesatan ke muka dan 5 serangan maut menderu mencari sasaran di kepala, leher, dada, perut, dan pinggang Untung Pararean. Pada saat 5 perampok hutan dadakan membentak, Untung Pararean telah mencabut keris Mustiko Jagat. Begitu tangannya memegang hulu keris Mustiko Jagat, satu hawa dan kekuatan aneh menyelubungi dirinya. Tubuhnya menjadi sangat enteng, dan sebelum 5 buah golok datang menghajarnya, pemuda itu telah melompat ke atas. Percaya bahwa kelima anak buahnya yang berilmu tinggi akan berhasil membereskan Untung Pararean, maka sepasang golok maut kelihatan meninggalkan ambang pintu dan masuk ke ruangan dalam rumah makan. Ini membuat Untung Pararean merasa heran. Kemudian dia ingat sesuatu, maka sambil melompat menyelamatkan diri tadi, pemuda ini cepat berteriak pada kusir kereta dan prajurit pengawal. "Lekas ke kamar majikanmu, bangsat itu pasti hendak melakukan sesuatu terhadapnya." Kusir kereta dan pengawal saling pandang. Mereka tahu bahwa mereka sama-sama tidak punya nyali untuk menghadapi kepala rampok yang berilmu tinggi itu. Untuk beberapa lamanya, keduanya masih tak beranjak dari dekat meja. "Lekas!" teriak Untung Pararean. "Nanti aku akan bantu kalian." Mendengar ini, meskipun dengan agak takut-takut, kedua orang itu baru masuk ke ruang dalam, di mana terletak ruangan penginapan. Bangunan penginapan bertingkat 2, dan kamar yang ditempati oleh Den Ayu Sri Kemuning terletak di tingkat atas. Dengan menjambak rambut seorang pelayan, sepasang golok maut berhasil mengetahui yang mana kamar gadis itu. Dari anak-anak buahnya, dia telah mendapat keterangan tentang Untung Pararean dan juga tentang gadis cantik dalam kereta. Kepala rampok itu sampai di muka pintu kamar. Dicobanya mendorong daun pintu, ternyata dikunci dari dalam. Kaki kanannya bergerak. Sekali tendang saja, pintu kamar itu terpentang lebar, hancur berantakan. Di dalam kamar saat itu, Den Ayu Sri Kemuning tengah membersihkan badannya. Tubuhnya yang padat, bagus, sama sekali tak tertutup sehelai pakaian pun. Gadis ini memekik sewaktu mendengar suara hancurnya pintu kamar, dan seorang laki-laki berpakaian hitam, tinggi besar, berewokan yang langsung menyergap tubuhnya yang telanjang. Sri Kemuning menjerit dan meronta-ronta melepaskan diri. Tapi rangkulan tangan kiri kepala rampok itu ketat sekali. Dirangsang oleh keadaan tubuh si gadis yang tidak berpakaian sama sekali, sepasang golok maut menyeret gadis itu ke tempat tidur. Pada saat laki-laki ini dengan buasnya hendak menindih tubuh darah itu, tiba-tiba sudut matanya melihat 2 orang memasuki kamar, dan di lain kejap, sebilah pedang serta sebilah keris sudah menyerangnya dengan sebat di bagian punggung dan kepala. "Setan alas!" sentak sepasang golok maut seraya menjatuhkan dirinya ke lantai. Sambil berguling, tangan kanannya bergerak ke pinggang, lalu "Wut!" terdengar pekik kusir kereta. Kerisnya terlepas dari tangan. Tubuhnya terhempas ke lantai, karena kedua pergelangan kakinya putus dibabat golok besar si kepala rampok dari hutan dadakan. Jeritan kusir kereta itu tadi disertai pula oleh jeritan ngeri Sri Kemuning. Selagi ada kesempatan, gadis ini cepat-cepat menarik seperai tempat tidur dan menutupi tubuhnya dengan seperai itu, lalu menjauhkan diri dari pertempuran yang kemudian berlangsung antara sepasang golok maut dengan pengawal. Sudah jelas, pengawal itu bukan tandingannya sepasang golok maut. Apalagi si pengawal bertempur dengan ragu-ragu dan nyali lumer. Maka dalam tempo yang sangat cepat, pengawal itu pun tergelimpang tanpa nyawa. Perutnya robek, usus menjela-jela disambar golok si kepala rampok hutan dadakan. Untuk kesekian kalinya, terdengar jeritan ngeri Sri Kemuning. Gadis ini coba lari ke pintu, namun sepasang golok maut berhasil menangkap lengannya. Kita kembali pada pertempuran yang terjadi di rumah makan antara Untung Pararean dengan 5 pengeroyoknya. Setelah berteriak pada kusir kereta dan pengawal tadi, yaitu agar cepat-cepat pergi ke kamar majikan mereka, maka Untung Pararean dengan mengandalkan ilmu mengentengkan tubuh yang didapatnya berkat hawa sakti keris Mustiko Jagat, laksana seekor alat-alat, menukik ke bawah. Sinar biru menderu dalam bentuk lingkaran. Di kejap itu terdengar berturut-turut 3 kali suara beradunya senjata. 3 batang golok mental patah ke udara. 2 anggota rampok menjerit kena dibabat Mustiko Jagat, kelojotan sebentar lalu meregang nyawa. Rampok ketiga mencelat 1 tombak ke dinding rumah makan, melosok ke lantai tanpa nyawa, karena dadanya remuk dihantam tendangan kaki kanan Untung Pararean. 2 orang rampok yang masih hidup terkejut sekali. Untuk sejenak, mereka berdiri sangsi, apakah akan meneruskan perkelahian atau ambil langkah 1000.
Waktu yang sesaat itu sudah cukup bagi Untung Pararean guna bertindak. Sekali dia berkelebat, keris Mustiko Jagat kembali meminta korban nyawa rampok yang di sebelah kanannya. Rampok yang terakhir tanpa tunggu lebih lama, segera melompat ke pintu melarikan diri. Tapi dia kurang cepat. Dengan satu lompatan saja, Untung Pararean berhasil mendahuluinya, menghadang di depan pintu. Setengah mampus ketakutan, rampok itu lantas saja jatuhkan diri berlutut minta ampun. Untung Pararean tidak mau pedulikan permintaan ampun itu. Kaki kirinya bergerak dan terhempaslah rampok itu dengan perut pecah. Dia menggerang sebentar, dan sebelum nyawanya lepas, Untung Pararean sudah berlalu dari situ. Di tingkat atas, di sebelah belakang yaitu di penginapan, didengarnya jeritan dan ayu Sri Kemuning berulang kali. Untung Pararean sampai di tingkat atas ketika sepasang golok maut baru saja keluar dari sebuah kamar, memanggul tubuh Sri Kemuning yang hanya tertutup sehelai kain acak-acakan, hingga sebagian besar dari auratnya yang terlarang jelas kelihatan. Gadis ini tiada hentinya berteriak dan meronta melepaskan diri. "Bedebah, lekas lepaskan gadis itu kalau masih sayang kau punya nyawa," bentak Untung Pararean. Sepasang golok maut menghentikan langkahnya. Hatinya tercekat juga melihat keris Mustiko Jagat di tangan Untung Pararean yang memancarkan sinar biru menggigitkan. Apalagi di ujung senjata itu dilihatnya noda-noda darah yang masih segar. "Lekas lepaskan dia," teriak Untung Pararean seraya melangkah mendekati kepala rampok hutan dadakan itu. Sepasang golok maut tiba-tiba keluarkan suara tertawa bekakakan. Seraya mendorong tangan kanannya, dia balas membentak. "Budak anjing, minggirlah!" Untung Pararean terkejut sewaktu merasakan bagaimana satu hembusan angin keras yang keluar dari telapak tangan kiri kepala rampok itu mendorongnya ke belakang, hingga hampir saja dia mencelat, mental, dan terguling di tangga. Cepat-cepat pemuda ini melompat ke samping, lalu melintangkan keris Mustiko Jagat di depan dada. Senjata ini benar-benar hebat, karena begitu sambaran angin keras membentur sinar keris tersebut, buyarlah angin keras itu. Secepat kilat, Untung Pararean kemudian menyerbu ke muka. Sinar biru menabur menggigitkan. Melihat datangnya bahaya maut mengancam di depan mata, kepala rampok hutan dadakan itu tak mau berlaku ayal. Dengan satu gerakan yang lihai, dia mengelak ke samping, lalu dengan tubuh dan ayu Sri Kemuning yang masih meronta-ronta di atas bahunya, dia mencabut golok dan memapak ke arah Untung Pararean. Terkejut juga si pemuda menerima serangan balasan yang tiada terduga cepatnya itu. Buru-buru dia menangkis, terang. Bunga api memercik sewaktu keris Mustiko Jagat saling beradu dengan golok besar di tangan kanan sepasang golok maut. Untung Pararean kaget ketika merasakan bagaimana bentrokan itu membuat tangannya menjadi pedas dan tergetar. Tapi sedetik kemudian, hawa aneh yang mengalir dari keris membuat rasa pedas dan getaran di tangan kanannya menjadi sirna. Di lain pihak, sepasang golok maut terkejut bukan main. Bukan saja tangan kanannya tergetar hebat dalam bentrokan senjata itu, tapi sewaktu diperhatikannya, ternyata goloknya telah rompal. "Bangsat hina dina," maki sepasang golok maut seraya melemparkan tubuh Sri Kemuning ke lantai, lalu mencabut lagi golok besarnya yang tergantung di pinggang kiri. "Akan kukuntung-kuntung tubuhmu hingga menjadi 100 kuntungan." Untung Pararean yang yakin akan keampuhan keris Mustiko Jagat ganda tertawa mendengar ucapan garang kepala rampok itu. Malah dia menjawab, "Ayo, manusia iblis. Majulah, biar kau segera pula kukirim ke liang kubur menyusul 5 orang kunyuk-kunyukmu yang sudah mampus di bawah sana." Terkesiap sepasang golok maut mendengar ucapan pemuda itu. 5 orang anak buahnya yang paling diandalkan telah menemui ajal di tangan pemuda itu. Benar-benar keparat, makinya. Dia lipat gandakan tenaga dalamnya, hingga serangan yang dilancarkannya hebat bukan main. Perkelahian antara kedua orang itu terjadi di langkan atas yang tak berapa lebar. Masing-masing memperhitungkan benar-benar langkah yang mereka buat. Karena sekali bertindak salah di ruangan yang sempit itu, pasti celaka. Sementara itu, di halaman samping rumah makan, orang banyak berkumpul menyaksikan jalannya pertempuran di langkan tingkat atas rumah penginapan itu. Semua orang memuji kehebatan pemuda itu, apalagi setelah dia dengan seorang diri sanggup membunuh 5 anggota rampok tadi. Dan semua orang berharap agar si pemuda itu juga berhasil membunuh sepasang golok maut yang selama ini bersama anak buahnya mendatangkan bencana dan malapetaka. Tapi di dalam berharap begitu, semua orang juga merasa cemas. Karena bila pemuda itu kalah, pastilah sepasang golok maut akan mengamuk dan menurunkan tangan ganas terhadap seluruh penduduk yang tidak berdosa. Setelah pertempuran berjalan 10 jurus,
sepasang golok maut mulai menyadari bahwa walau bagaimanapun, pemuda itu bukanlah lawannya. Setiap serangan goloknya yang dilancarkan dengan tipu-tipu lihai, bahkan telah pula dikeluarkannya jurus-jurus yang terhebat dari permainan goloknya itu, tetap saja tak dapat menghadapi keris lawan, bahkan mengimbanginya pun tidak sanggup. Daripada mendapat celaka, lebih baik siang-siang mengundurkan diri. Sengaja kepala rampok itu melancarkan satu serangan berantai yang cepat. Ketika dilihatnya ada satu peluang yang baik, segera dia melompat ke atas genteng rumah makan. "Bedebah, kau mau lari kemana?" teriak Untung Pararean keren. "Makan senjata rahasiaku ini," jawab sepasang golok maut. Dalam kejap itu pula, 50 jarum-jarum biru menderu ke arah Untung Pararean. Dengan sigap, pemuda ini memapaskan keris mustiko jagat ke depan, maka tersapulah seluruh jarum-jarum itu. Tapi dalam kejap itu, sepasang golok maut telah berada di halaman bawah. Untung Pararean cepat mengejar, namun sebelum dia sampai di bawah, kepala rampok hutan dadakan itu telah lenyap. Orang banyak, termasuk pemilik rumah penginapan, menjura pada Untung Pararean. Beberapa di antara mereka ada yang memuji-muji kehebatannya. Sebaliknya, Untung Pararean cepat-cepat kembali ke tingkat atas. Didapatinya Sri Kemuning duduk bersimpuh di langkan tingkat atas, menangis terseduh-seduh. "Sudahlah, Den Ayu," kata Untung Pararean. "Sebaiknya masuk ke kamar dan berpakaian." Kata-kata pemuda itu membuat sang dara tambah keras tangisnya, hingga Untung Pararean menjadi bingung. "Masuklah ke kamar," kata pemuda itu, manakala tangis Sri Kemuning telah agak mereda. "Mayat-mayat itu, aku ngeri melihatnya," kata Sri Kemuning di antara sesenggukannya. Untung Pararean masuk ke dalam kamar. Ditemuinya mayat kusir kereta dan prajurit pengawal. Memang mengerikan. Kusir kereta menggeletak dengan kedua kaki buntung, sedang prajurit pengawal terhampar dengan perut robek, usus membasai. Pemuda itu berteriak memanggil pelayan rumah penginapan. Beberapa pelayan kemudian membawa mayat kedua orang itu yang selanjutnya segera dikubur secara sederhana di pinggir kampung. Mayat 5 orang perampok dilemparkan ke dalam sebuah kali. Sementara Sri Kemuning berpakaian, Untung Pararean kembali ke rumah makan. Orang memandang padanya penuh kagum. Pemilik kedai kemudian mendatanginya. Setelah menjurah hormat, pemilik kedai itu, seorang tua, duduk di hadapan Untung Pararean. "Tak sedikit jasamu kepada penduduk karena telah menumpas rampok-rampok itu, pendekar." "Sesungguhnya, siapakah nama pendekar dan datang dari mana?" "Aku barusan saja turun dari Gunung Selamat, Bapak," jawab Untung Pararean. "Kalau begitu, pastilah pendekar murid orang tua sakti yang bernama Empu Barata." Untung Pararean mengangguk perlahan. Disebutnya nama Empu Barata membuat hatinya tidak enak, karena mengingatkan dia atas pembunuhan yang dilakukannya terhadap orang tua itu. Pendekar, dengan lolosnya kepala rampok keparat itu, Bapak rasa suatu ketika pasti dia akan datang kemari dan mengganas, menurunkan tangan jahat, membunuh penduduk sini dengan sewenang-wenang. Bapak mewakili penduduk dan berharap agar pendekar sudi menetap di sini untuk sementara sampai penduduk benar-benar yakin bahwa rampok-rampok itu tak berani lagi datang ke sini. "Aku yakin, Bapak, apa yang telah terjadi pasti telah membuat rampok-rampok itu menjadi takut kembali ke sini," ujar Untung pula. "Mudah-mudahan saja memang demikian," kata pemilik penginapan. Sementara itu, seorang pelayan datang menemui Untung Pararean, mengatakan bahwa Sri Kemuning memanggilnya. Ketika Untung Pararean masuk kembali ke kamar itu, keadaan kamar tidak seperti tadi lagi. Noda-noda darah telah dibersihkan dan Sri Kemuning duduk di tepi tempat tidur. Pada parasnya yang agak pucat, masih membayang rasa takut. "Den Ayu memanggil aku?" tanya Untung Pararean setelah terlebih dahulu menjura. Gadis itu mengangguk. "Kota Raja masih jauh dari sini, saudara. Saya tahu, untuk kedua kalinya kau telah menyelamatkan diriku. Untuk kedua kalinya pula, aku harap kau sudi ikut ke Kota Raja. Apakah kau masih juga menolak?" Kalau sebelumnya Untung Pararean tidak tahu siapa adanya gadis itu, tapi setelah mendapat keterangan dari kusir kereta dan prajurit yang telah menemui ajal itu, tentu saja pemuda ini tidak menampik lagi. Ke Kota Raja berarti menuju ke tempat di mana dia kelak akan mencapai apa yang dicita-citakannya, yaitu menjadi perwira kerajaan. Dan Sri Kemuning kebetulan adalah keponakan raja. Tentu akan mudah baginya untuk mencapai cita-cita itu, apalagi mengingat jasa pertolongan yang telah 2 kali dibuatnya terhadap gadis itu. "Aku tidak berani lagi menolak, Den Ayu. Kusir kereta dan pengawalmu telah menemui kematian. Apalagi baktiku kepada kerajaan, kalau bukan berbakti pada keluarga istana?"
Terima kasih, saudara. Kau belum menerangkan namamu. Namaku Untung Pararean. Panggil saja Untung. Saudara Untung, melihat apa yang telah terjadi di sini, aku merasa khawatir untuk meneruskan niat bermalam di sini. Sebaiknya kita berangkat saja, tapi sungai banjir, dan Ayu. Oh ya, lupa aku, kalau dan Ayu, buang saja sebutan dan Ayu itu, saudara Untung. Namaku Kemuning, Sri Kemuning, potong gadis itu. Kalau kau percaya padaku, kau tak usah khawatir, Kemuning, kata Untung Pararean pula gugup. Aku akan mengawal dan berjaga sepanjang malam di luar kamarmu. Nasib diriku rupanya ditakdirkan hanya untuk menyusahkan orang lain saja, ujar Sri Kemuning. Tapi diam-diam hatinya gembira mendengar ucapan pemuda yang gagah itu. Baiklah, Untung, kalau begitu katamu, aku tak akan merasa khawatir lagi. Sekali lagi aku sangat berterima kasih padamu. Kelak pada Sri Baginda, akan kumintakan balas jasa yang sesuai untukmu. Sekurang-kurangnya, pangkat yang penting dalam kalangan istana. Terima kasih, Kemuning, kata Untung Pararean pula, tapi pertolonganku tidak mengharapkan pamrih apa-apa. Sambungnya, pura-pura bersikap ksatria sejati, padahal memang pangkat yang tinggi itulah yang tengah dicarinya. Dalam berdiri di hadapan gadis, diam-diam Untung Pararean membayangkan bagaimana dia akan disambut secara hormat oleh orang-orang istana. Lalu Sri Baginda, atas kehendak Sri Kemuning, akan menganugerahkan pangkat tinggi kepadanya. Dia akan jadi perwira kerajaan yang paling disegani dan paling ditakuti, karena ilmunya tinggi. Di lain pihak, pada saat itu, Sri Kemuning diam-diam tengah memperhatikan pemuda itu dengan kedua bola matanya yang hitam dan bersinar-sinar penuh kagum akan kegagahan si pemuda, apalagi sesudah mengetahui ketinggian ilmunya. Untung Pararean sama sekali tidak mengetahui bahwa meski Sri Kemuning adalah keponakan kandung dari Sri Baginda, tapi gadis itu bukanlah gadis istana yang bersifat dan berkelakuan baik-baik. Kecuali Sri Baginda dan Permaisuri, serta ayah dan ibu Sri Kemuning, semua orang di istana sudah tahu akan peri tabiat gadis itu. Adalah memalukan seorang keluarga Sri Baginda bertabiat seperti Sri Kemuning. Tapi apakah mereka mesti mengadu pada Sri Baginda? Salah-salah mereka bisa mencari penyakit sendiri. Dituduh memfitnah. Di lubuk hati Sri Kemuning saat itu, di balik pandangan matanya yang bersinar-sinar itu, bergejolak satu hasrat kotor yang membuat darah di seluruh pembuluh tubuhnya laksana mendidih. Kening dan puncak hidungnya penuh oleh butir-butir keringat, sedang pandangan matanya semakin berani dan sikap duduknya semakin menantang. Keras benar angin dari luar sana, kata Sri Kemuning. Tolong tutupkan pintu itu, Untung. Baik, Den, Kemuning. Untung Pararean melangkah ke pintu dan sambil menutupkan daun pintu, dia hendak keluar. Oh, maksudku, aku tidak menyuruh kau keluar, Untung, kata Sri Kemuning pula ketika dilihatnya pemuda itu menutupkan pintu sambil menindak keluar. Tutupkan saja dari dalam sini. Untung Pararean masuk kembali ke dalam dengan perasaan heran. Ditutupnya pintu itu dari dalam. Ketika dia memutar tubuh, Sri Kemuning tersenyum padanya. Aneh senyum gadis itu di mata si pemuda. Berdesir darah Untung Pararean, berdebar dadanya sewaktu Sri Kemuning berkata, nanti malam kau akan mencapaikan diri mengawalku. Berarti siang-siang begini kau butuh istirahat, Untung. Aku rasa begitu. Nah, kau boleh beristirahat di sini, Untung. Biar aku cari kamar yang lain saja, Kemuning. Sri Kemuning tertawa. Seraya berdiri dari tempat tidur, dia berkata, mengapa harus menyusahkan diri saja, Untung? Kau istirahat di sini sambil bicara-bicara denganku. Kau tahu, aku orang yang paling senang bercakap-cakap. Perasaan aneh mula-mula yang ada di diri Untung Pararean, kini berubah menjadi satu prasangka adanya maksud-maksud yang tidak senonoh dari gadis itu. Tapi seorang keluarga istana, seorang keponakan raja yang terhormat, mempunyai sifat begitu rupa. Sementara Untung Pararean berdiri mematung di tengah kamar itu, Sri Kemuning datang melangkah mendekatinya. Goyang pinggulnya yang dibuat-buat, senyumnya yang menawan, dan sinar matanya yang mengundang memukau Untung Pararean. Walau bagaimanapun, Untung Pararean adalah seorang laki-laki, seorang pemuda yang baru saja turun gunung dan tak banyak tahu tentang peri kekotoran hidup di dunia luar, apalagi cara-cara untuk menjauhkan semua kekotoran itu. Meski mula-mula hatinya bingung bercampur takut menghadapi sikap Sri Kemuning, namun ketika gadis itu memeluknya dan menyandarkan kepalanya ke dada, Untung Pararean mulai memberikan reaksi sebagai seorang pemuda yang berdarah panas.
Dirangkulnya tubuh Dara itu erat-erat dalam gejolak nafsu yang seumur hidupnya baru kali itu dirasakan oleh Untung Pararean. Namun sesaat kemudian kambuh lagi rasa khawatirnya. Kemuning, kalau pemilik penginapan memergoki kita berdua-duaan begini, kita bisa celaka. Sri Kemuning tertawa merdu. Rasa digelitik liang-liang telinga pemuda itu, tambah terangsang darah mudanya mendengar suara tertawa itu. Dia tahu siapa aku, Untung. Dan dia juga tahu apa yang bakal menimpanya jika berani-beranian turun tangan. Aku sanggup menyuruh tutup penginapan dan rumah makannya. Bahkan lebih dari itu, aku bisa menjebloskan dia dalam penjara. Untung Pararean yang tahu bahwa Sri Kemuning adalah keponakannya Sri Baginda, dengan sendirinya mempercayai ucapan gadis tersebut. Karenanya lenyaplah kekhawatirannya dan kembali keberanian membuat nafsunya mengumbal. Gadis itu dipeluknya erat-erat, hingga Sri Kemuning merintih antara kesakitan dan kenikmatan. Ada kira-kira sepeminuman teh, kedua makhluk itu berpagut-pagutan di tengah kamar itu. Kakiku letih, Untung, bisik Sri Kemuning. Gendong aku ke tempat tidur. Pintanya lirih. Gumam Untung Pararean. Sesaat kemudian, keduanya pun telah berada di tempat tidur. Berpagut dan berguling seperti sepasang ular. Dan memang mereka tak ubahnya seperti binatang saja saat itu. Seperti binatang dan tanpa pakaian. Ketika hari telah senja, Untung Pararean masih juga berdiri termenung di depan rumah makan. Apa yang telah terjadi siang tadi di kamar di tingkat atas penginapan itu, kembali terbayang di pelupuk matanya. Dan mengingat ini, menggejolak lagi darah muda pemuda itu. Seumur hidupnya, baru kali itu dia mengenal perempuan, dan perkenalan yang pertama kali itu sungguh luar biasa sekali. Luar biasa bagi Untung Pararean, meskipun Sri Kemuning sudah tidak perawan lagi. Bila malam tiba dan kegelapan memekati di sekitar rumah makan itu, Untung Pararean ingat bahwa sudah saatnya dia berjaga-jaga di sekitar kamar Sri Kemuning. Bukan tidak mustahil orang-orang jahat terutama sepasang golok maut akan muncul kembali untuk menuntut balas. Tingkat atas rumah penginapan diselimuti kesunyian. Di beberapa kamar, kelihatan nyala lampu. Satu di antaranya adalah kamar Sri Kemuning. Untuk sesaat lamanya, Untung Pararean berdiri di depan pintu kamar itu. Kembali teringat olehnya apa yang telah terjadi di dalam kamar tersebut siang tadi. Tubuh telanjang Sri Kemuning yang keringatan, pelukannya yang ketat, lihat, nafasnya yang memburu dan gigitannya yang berulang-ulang pada kulit dadanya, semuanya teringat lagi. Sewaktu hendak ditinggalkannya hadapan pintu kamar menuju ke ujung langkan di tingkat atas itu, tiba-tiba saja pintu kamar terbuka. Sri Kemuning memunculkan kepalanya. Dia terkejut melihat seseorang berdiri di depan pintu. Namun keterkejutan itu segera berubah menjadi kegembiraan ketika dia mengenali bahwa yang berdiri itu adalah Untung Pararean. Terkejut, tanya Untung Pararean menegur. Matanya liar meneliti paras Sri Kemuning. Gadis ini barusan saja habis bersolek, hingga parasnya lebih segar dan lebih cantik. Ditambah lagi, saat itu dia mengenakan pakaian yang bagian dadanya terbuka lebar, hingga kedua pangkal buah dadanya jelas kelihatan tersembul keluar, membuat Untung Pararean jadi blingsatan tak karuan. Aku kira siapa, ujar Sri Kemuning sambil melontarkan senyum genit. Hei, kau sudah mulai berjaga-jaga sesiang ini? Ya, aku khawatir kepala rampok itu akan muncul lagi membawa anak buahnya. Ah, betapa senangnya mempunyai seorang pengawal yang setia sepertimu ini, Untung, kata Sri Kemuning pula dengan tertawa cerah, lalu berdiri di tepi terali langkan di tingkat atas itu. Gelap dan hitam saja pemandangan di sini. Dan banyak nyamuk pula. Dipalingkannya kepalanya pada Untung Pararean, lalu dipegangnya lengan pemuda itu, hingga hasrat yang menyesak-nyesak di darah si pemuda kembali membuat sekujur tubuhnya panas dingin laksana orang diserang demam malaria. Diremasnya tangan gadis itu. Untuk sesekali, mereka saling berpandangan. Hasrat hati untuk kembali mengulangi apa yang telah mereka lakukan siang tadi, kentara terbayang di bola mata masing-masing. Untung Pararean tak dapat menahan hatinya lagi saat itu. Diulurkannya tangannya hendak memeluk Sri Kemuning, tapi dia kecewa karena gadis itu mengelak. Jangan di luar sini, Untung, bisik Sri Kemuning. Ditatapnya pemuda itu sebentar, digoyangkannya kepala ke arah pintu, lalu masuk ke kamar tanpa menguncikan daun pintu. Untung Pararean berdiri mematung sejenak lamanya. Dia memandang ke dalam kamar lewat pintu yang terbuka, dan dilihatnya Sri Kemuning berdiri di hadapan sebuah kaca besar, menanggalkan pakaiannya satu demi satu. Laksana gila, Untung Pararean menghambur masuk ke dalam kamar itu. Sesaat kemudian, keduanya sudah berada di atas tempat tidur.
Untung Pararean baru saja hendak meneduhi tubuh Sri Kemuning ketika di atas genteng terdengar suara tertawa bekakakan yang membuat kedua insan di dalam kamar itu sama-sama tersentak kaget. Hahaha, rupanya kalian berdua adalah bangsanya lonte-lonte bejat. Bagus sekali, teruskan niatmu mencapai sorga dunia itu, pemuda keparat. Bila sudah, aku menunggumu di halaman samping. Jangan lupa pakai pakaianmu dulu biar kau mampus secara wajar. Laksana kilat, Untung Pararean melompat dari atas tempat tidur dan menyambar pakaiannya. Dengan keris mustiko jagat di tangan kanan, dia keluar dari pintu kamar. Dia tidak takut pada manusia yang tadi bicara dan tertawa di atas genteng. Tapi jika dia berani datang, pastilah mengandalkan sesuatu. Ketika dia sampai di ujung langkan, apa yang diduganya ternyata betul. Tapi Untung Pararean yakin akan keampuhan mustiko jagat, maka tanpa ragu-ragu dia melompat turun dari samping yang gelap. Hanya diterangi bintang-bintang, rembulan, dan sinar lampu yang merambas dari rumah makan dan penginapan. Suara tertawa bekakakan kembali mengumandang, sewaktu Untung Pararean sampai di halaman samping itu. Hahaha, apakah sudah kau teruskan tidur dengan gadis itu? Kalau belum, berarti kau akan mampus penasaran, Untung Pararean. Sepasang golok maut, setelah selamat melarikan diri, mengapa berlaku bodoh untuk datang kembali? Apakah kau punya nyawa rangkap? Bentak Untung Pararean dengan suara tak kalah keras. Sambil membentak begitu, kedua matanya meneliti suasana sekelilingnya. Di belakang kepala rampok dari hutan dadakan itu, di bawah pohon cempedak, berdiri seorang kakek-kakek yang cuma mengenakan sehelai cawat. Tubuhnya kurus kering, tulang-tulangnya kelihatan bertonjolan, hingga dia tak ubahnya seperti tengkorak hidup saja. Kakek-kakek ini berambut keriting pendek dan cuma memiliki sebuah mata. Matanya yang sebelah kiri hanya merupakan satu lubang hitam yang besar dan mengerikan. Yang luar biasa dari orang yang kulitnya berwarna hitam ini, ialah kedua tangannya yang teramat panjang hingga sampai ke betis. Tiba-tiba saja, manusia ini mengeluarkan suara tertawa mengekeh dan menuding Untung Pararean dengan tangannya yang panjang. Meski jarak mereka terpisah cukup jauh, tapi karena tangan manusia ini panjang sekali, maka ujung-ujung jarinya yang menuding hampir saja menyentuh hidung si pemuda, membuat Untung Pararean tercekat juga hatinya. Pemuda gendeng, kau segera akan mampus, tapi masih berani bicara sombong di hadapanku. Orang aneh, aku tidak kenal padamu. Apa urusanmu mencampuri persoalan orang lain? Tukas Untung Pararean. Oh, jadi kau kepingin kenal siapa aku? Ujar orang itu. Aku yang buruk ini bernama Tunggul Gawe-Gawe. Orang-orang menggelariku iblis tangan panjang. Dan kedoyananku cuma satu, yakni paling senang mencabut nyawa manusia-manusia macammu. Abis berkata begitu, manusia bercawat itu kembali tertawa mengekeh. Rupanya kau bangsa kawanan setan pelayangan juga, ejek Untung Pararean. Manusia-manusia macammu memang pantas untuk jadi andalan rampok busuk ini. Aku tanya, apakah ada kawan-kawanmu yang lain yang berada di sekitar sini? Sebaiknya lekas-lekas disuruh keluar, agar bisa kulabrak sekaligus. Iblis tangan panjang? Baiknya mari cepat-cepat saja kita bikin tamat riwayatnya ini, pemuda anjing, seru sepasang golok maut. Hehehe, untuk membereskannya, kenapa mesti berdua? Menyahuti iblis tangan panjang, biar aku sendiri yang menunjukkan jalan ke neraka padanya. Manusia ini melangkah ke hadapan Untung Pararean. Pemuda gendeng, kau bersiaplah untuk mampus. Abis berkata begitu, Tunggul Gawe-Gawe atau iblis tangan panjang menggerakkan tangan kanannya. Wut!